Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang di program Apa Kabar Medan bersama saya, Wana Sari. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar sebuah aplikasi yang menyediakan jasa pertukangan? Wah, ini juga sesuatu yang baru buat saya karena saya baru tahu ternyata di Medan ada seorang founder, seorang inisiator yang menciptakan sebuah aplikasi yang menyediakan jasa pertukangan. Jadi kalau Anda pemirsa membutuhkan jasa untuk perbaikan handphone, perbaikan komputer, untuk ngecat atau apapun itu di rumah Anda, maka tidak usah ribet-ribet untuk datang ke tukang ataupun harus telepon sana sini. Nah, hanya cukup mendownload sebuah aplikasi atau pergi ke sebuah websitenya juga Anda sudah bisa memperoleh layanan ini. Dan untuk berbincang secara lengkap terkait dengan aplikasi Perlu Tukang, nah saya sudah bersama dengan CEO dari aplikasi Perlu Tukang yaitu Bapak Samsul Effendi dan beserta adminnya yaitu Mbak Maisyura. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Bapak dan Mbak? Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah Pak, terima kasih sudah datang di program Aki Medan TV One. Nah saya penasaran ini Pak, terkait dengan aplikasi Perlu Tukang. Ini saya baru dengar juga nih aplikasi, nama aplikasinya unik juga. Pak, boleh dijelaskan kira-kira ini aplikasi apa sih Pak? Jadi aplikasi Perlu Tukang ini adalah media penghubung antara tukang dengan konsumen masyarakat, yang mana masyarakat tidak perlu lagi sibuk-sibuk mencari tukang, cukup dengan memakai aplikasi Perlu Tukang. Nah, di bayangan saya itu Pak, sebelum saya mencari referensi tentang aplikasi ini, saya tuh tadinya berpikir bahwa aplikasi ini menyediakan seperti perlengkapan pertukangan. Ternyata bukan ya Pak ya? Bukan. Nah, jadi mungkin boleh dijelaskan siapa aja Pak mereka yang bisa bergabung di dalam aplikasi ini? Yang bisa bergabung di aplikasi ini adalah masyarakat dan para tukang. Jadi di situ ada bagian untuk konsumen dan ada juga bagian untuk tukangnya. Jadi tukangnya cukup dia mendaftarkan akunnya aja dan jasa servisnya. Ada berapa banyak jasa pertukangan yang disediakan untuk aplikasi ini? Ada sekitar 23 jasa servis. Wah, banyak sekali. Apa saja mungkin Pak boleh dijelaskan? Seperti servis AC, servis ledeng, bangunan, sumur bor, WC tempat, arsitek, sampai otomotif juga ada. Wow, otomotif juga ada ya? Iya. Nah, Pak Samsul, ini sebelum kita membahas lebih detail tentang bagaimana apabila seseorang ingin menjadi mitra ataupun bagaimana juga mekanisme bekerjanya aplikasi ini, saya pengen tahu dulu nih Pak, Bapak sebagai founder yang membangun aplikasi Perlu Tukang ini, kira-kira boleh dijelaskan Pak, apa latar belakang Bapak membangun aplikasi ini? Latar belakang saya adalah untuk membantu para tukang servis yang mana saya dirikan sekitar 2 tahun yang lalu. Semenjak pasca pandemi banyak yang tukang servis yang tutup dan mereka berimbas kepada pandemi. Jadi ini saya bangun untuk membantu mereka bangkit kembali untuk bisa bekerja kembali, yang mana mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi mereka itu yang tidak bisa mempromosikannya, kita bisa promosikan. Yang tidak mempunyai toko, di situ cukup bergabung di aplikasi Perlu Tukang. Iya, karena rata-rata yang saya pahami kalau mereka yang tukang lah katakan ya Pak ya, mereka rata-rata tidak punya toko, tapi mereka seperti bergerak secara individual saja gitu ya Pak. Iya. Nah, kemudian Pak Samsul, ini bagaimana? Ini kan Bapak membangun aplikasi ini waktu masa pandemi ya Pak ya, 2020. Iya. Pak, di masa pandemi itu orang lagi katakanlah bangkrut-bangkrutnya, lagi jatuh-jatuhnya. Nah, Bapak membangun aplikasi. Kenapa Pak? Ya, di saat itulah kita membantu para tukang servis untuk bisa bangkit kembali, untuk mereka bisa bekerja kembali, yang mana mereka terimbas dari COVID-19 2 tahun yang lalu. Jadi intinya Bapak niatnya membantu mereka membantu juga para ya, tukang ya? servis ya. Oke, Pak Samsul, saya juga pengen tahu nih, dalam membangun sebuah aplikasi kita tahu ini tidak mudah gitu. Nah, awal-awal Bapak membangun aplikasi ini, bagaimana tahapannya Pak? Sebelum kemudian mendapatkan mitra, kira-kira kendala yang Bapak hadapi secara pribadi apa? Atau bagaimana Bapak membangun teamwork juga ada Pak di situ? Teamwork ada. Oke, boleh diceritakan Pak?
Jadi awal mula itu adalah ketika pun saya mengalami susah mencari tukang servis. Oke. Jadi kita pun tinggal di komplek atau di perumahan kan kita tidak tahu di mana apanya kan mencari tukang servis. Jadi saya bangun ini untuk bisa lebih mudah untuk mencari tukang servisnya. Jadi awal-awal mulai itu ya kita sangat sukar karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap marketplace. Jadi saya terus berusaha, saya mempromosikan dengan digital marketing, membentuk teamwork, menginput para tukang. Itu sih. Jadi menarik ya Pak, Bapak punya pengalaman pribadi. Iya. Waktu itu Bapak butuh tukang apa nih? Tukang AC, servis AC. Iya. Okay. Akhirnya dari situ punya inisiasi untuk membangun aplikasi ini. Iya. Oke. Pak, kemudian kita tahu dalam memiliki sebuah produk yang paling sulit tantangannya itu adalah, atau yang paling menantang itu adalah di proses marketingnya. Iya. Nah, bagaimana Bapak mencari mitra ataupun mencari para tukang nih katakan untuk bisa bergabung, join di aplikasi Bapak? Yang pertama kami door to door, langsung ke para tukang, mendatangi tukang, memperkenalkan, mengajak masuk. Yang kedua dengan cara brosur, menempelkan, membagi brosur sama tukang. Yang ketiga melalui media sosial, mengiklankan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan menginput langsung dengan tukang melalui telepon. Oke, Pak. Pastinya ada respon yang beragam ketika kita menawarkan sebuah produk. Saya pengen tahu dong Pak, mungkin kan rata-rata tukang itu katakanlah gaptek gitu, atau mereka sama sekali buta tentang teknologi gitu ya Pak. Yeah. Bagaimana respon mereka melihat aplikasi ini ketika Bapak tawarkan? Pertama sih beragam respon. Ada yang senang, ada yang tidak percaya. Jadi kita jelaskan dengan sederhana. Kita buat aplikasi ini sangat-sangat sederhana supaya mereka tuh gampang, yang gaptek pun gampang. Seperti kita membuat akun-akun Facebook juga. Jadi tidak sulit saya buat cara membuat akunnya. Artinya ada proses edukasi juga. Edukasi ada. Kita perkenalkan ada masyarakat yang sangat senang, ada yang masyarakat yang tidak percaya gitu. Oke, waktu itu Pak, tukang ini hanya sebatas di Kota Medan saja? Iya. Oke. Tapi seiring waktu rupanya dari luar Sumatera juga merespon. Malah lebih banyak dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Seperti Bandung, malah ada yang membuat kantor perwakilan. Oke, jadi Bapak sekarang sudah punya kantor perwakilan? Belum ada, cuma ada yang bersedia. Dari Sulawesi ada, dari Kalimantan juga ada, Jogja. Jadi udah ada beberapa daerah dari Pulau Sumatera yang bergabung sama kami, dan saat ini ada 7.500 orang pendownload seluruh nasional. Itu mereka para tukang atau termasuk konsumen gabung juga Pak ya? Iya, jadi ada sekitar 3.000 tukang yang bergabung. Itu nasional ya Pak ya? Nasional. Wah, menarik sekali, ini bisa jadi usaha franchise juga nih Pak. Iya. Baik Pak Samsul, nanti kita ngobrol lagi ya sama Mbak Maisyura terkait begitu banyaknya sekarang pendownload di aplikasi Perlu Tukang nih, jangan-jangan saya juga download nih habis ini. Pemirsa, kita akan berbincang lagi di Apa Kabar Indonesia Medan. Saatnya gunakan aplikasi Perlu Tukang. Kebingungan ketika mobil tidak bisa dihidupkan? Di zaman era digital seperti ini, kita bisa memesan jasa servis melalui handphone. Dengan menggunakan aplikasi Perlu Tukang, kita bisa memilih jasa servis terdekat dari lokasi. Tenang saja, nanti mitra yang akan datang ke lokasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Aplikasi Perlu Tukang tersedia di Play Store. Buruan download sekarang juga. Saya Dinda Umaya, saya sebagai seorang mahasiswi. Saya sangat terbantu karena adanya aplikasi Perlu Tukang yang mudah dan sangat praktis. Nah, saya penasaran dong, jadi langsung aja saya download aplikasi Perlu Tukang. Ternyata di dalamnya terdapat servis laptop. Terus langsung saya order, gak lama tukangnya datang, langsung siap deh. Nah, jadi buat teman-teman yang perlu jasa perbaikan, bisa langsung download aplikasi Perlu Tukang.
Anda kembali di Aki Medan, pemirsa. Nah, saya ingin berbincang dengan Mbak Maisura selaku admin di aplikasi Perlutukan. Nah, sudah berapa lama jadi admin? Sudah 2 tahun lebih. Wah, dari awal semenjak dong? launching Semenjak aplikasi. launching. Iya. Oke, Mbak, kira-kira dalam menginput data-data para pendownload ataupun mitra, nah kira-kira sistem verifikasi yang diberlakukan untuk aplikasi ini bagaimana? Ya, kalau untuk sistem verifikasi si mitra, itu kan kita ada pengisian data. Seperti kelengkapan datanya nanti ada foto KTP dan foto dirinya. Jika itu semua udah lengkap, barulah saya verifikasi. Oke, nah kira-kira apa yang biasa, ada nggak kendala yang biasa dihadapi oleh para pendownload? Kalau itu banyak kali, seperti kelengkapan data itu semua nggak percaya, seperti foto KTP. Mereka selalu menganggap itu seperti pinjaman online. Jadi, pernah interaksi langsung, maksudnya mereka nanya langsung gitu? Oh, sering kali. Oke. Sampai dimarahin sama mitra pun udah sering gitu. Oke, nah gimana kamu meresponnya? Ya, kita jelaskan pelan-pelan gitu, kita jelaskan bagaimana untuk kelengkapan datanya. Karena kan data ini kita jaga juga, nggak kita kasih ke orang lain. Tetap terjagalah gitu untuk data. Tidak diperjualbelikan. Oke, mereka rata-rata yang bertanya itu adalah konsumen ataupun calon yang menggunakan jasa Perlutukang ini, atau mereka yang mitra? Yang mitra. Oke. Nah, dari ada sekitar 3.000-an tadi ya Pak ya, 3.000-an mitra secara nasional, kira-kira rata-rata, maksudnya persentase tukang itu misalnya yang paling banyak itu tukang apa? Kalau sampai saat ini yang saya data itu paling banyak jasa bangunan, AC sama elektronik lainnya, gitu. Seperti mesin cuci, kulkas, TV, itu paling banyak peminatnya. Oke. Nah, saya juga pengen tahu Mbak Mai, untuk masing-masing tukang yang mendaftar di situ, apakah mereka juga mendapatkan rate ataupun misalnya setelah menggunakan jasa tukang itu, mereka juga pelanggan juga memberikan rate ataupun bintang nih untuk mitranya? Kalau untuk saat ini belum ada, tapi untuk kedepannya aplikasi ini kan sedang kita update. Nanti akan ada tanda bintang untuk ratingnya gitu. Kira-kira di aplikasi ini juga kan pasti ada apa namanya ya, klasifikasinya nih. Mbak Mai mungkin bisa menceritakan di aplikasi itu ada apa saja yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Kalau untuk di aplikasinya kita kan menawarkan jasa nih, jasa perbaikan. Nanti di dalamnya itu ada 23 kategori jasa. Jadi memudahkan si konsumen. Walaupun di aplikasi ini kita ada pilihan wilayah. Jadi nanti kita bisa mencari tukang yang terdekat dari lokasi gitu. Oh, jadi mesin itu langsung mencari, memilihkan pilihan ya, tukang yang paling dekat dari lokasi itu. Oke. Nanti akan kita pilihan. Jadi kita kan nggak jauh-jauh nih tukangnya, apalagi yang butuh cepat gitu. Nah, kira-kira misalnya nih saya seorang warga butuh bantuan misalnya tukang perbaiki AC. Nah, saya pengen tahu berapa lama sih waktu tunggu bagi warga ataupun pelanggan untuk sampai tukangnya itu hadir ke rumah? Kalau itu kita gini, ketika konsumen pesan ini, nanti kan terhubung dengan si tukang. Kan nggak semua tukang itu ready di hari ini, kan mereka juga banyak pekerjaan. Jadi kan bisa chat dari WA, nanti dikasih tahu tuh jam berapa mereka datang ke lokasi. Nah itu chatnya itu secara personal atau di aplikasi personal itu? Oke. Nah, Mbak Mai, saya juga pengen tahu nih, paling banyak ini kan nasional ya aplikasinya ya. Saya pengen tahu paling banyak di daerah mana saja sih? Saat ini paling banyak itu daerah Jawa sama Jakarta. Lah, kok bukan di Medan, Pak? Iya. Ini kenapa bisa jadi lebih banyak? Saya pengen tahu Pak Samsul, kok bisa lebih banyak peminatnya di Jawa dan di? Jadi ini Jakarta. ada diagramnya kami buat ini kan. Nah, ini dia terus meningkat ya. Dari mulai Januari 2021. Januari, iya. Terus lihat dia banyak. Oh, keterangan daerahnya Pak? Oh, ini tahunnya. Tahunnya. Ya ini dia. Di Jawanya Jawa mana? Jawanya itu lebih ke Jawa Barat, Jawa Timur, daerah Bandung itu memang paling banyak. Karena kan gini, daerah sana itu lebih mengenal tentang aplikasi-aplikasi seperti ini daripada warga kita di sini gitu. Berarti sebenarnya kita juga punya kantor di sana Pak, atau mitra? Seperti kantor perwakilan? Tidak ada, belum ada. Berarti semua dikontrol dari Medan? Dari Medan. Kalau untuk Medan sendiri kira-kira apa yang jadi kendala Pak, sehingga mitra kita lebih banyak di luar Pulau Sumatera? Kadang dari Medan ini kendalanya itu adalah mereka kurang percaya. Mungkin belum terbiasa ya. Kalau di Pulau Jawa itu kan
semuanya berbasis online. Mereka sudah biasa. Oh, ini faktor sadar teknologi nih Iya, kayaknya ya, Pak. teknologi, ya. Oke, Pak, saya pengen tahu dong Pak, ini hitung-hitungan nih kayaknya ini. Jadi kalau misalnya Anda pemirsa seorang tukang yang berminat setelah menyaksikan tayangan ini, kemudian berminat untuk bergabung di aplikasi Perlu Tukang, ini Anda juga bisa punya gambaran nih kira-kira kalkulasinya, sharing profitnya nih gimana nih Pak kira-kira? Ya, kalau tukang itu mau bergabung, dia harus mengaktifkan akunnya dengan cara berbayar 50.000 Per bulan atau per tahun? sekali bayar, dan akan terpotong Rp5.000 per job. Oh, Sangat murah. Oke. Sangat murah. Nah, jadi hanya terpotong 5.000 per job aja dia. Jadi itu tanpa ada batas waktu yang 50.000 itu. Artinya dari aplikasi Bapak sendiri nih sebagai founder dan CEO di aplikasi Perlu Tukang ini, profitnya dari mana dong Pak? Kalau misalnya hanya memotong 5.000 dari setiap mitra. Nah, itu profitnya untuk Bapak untuk perusahaan ini gimana? Ya dari potong 5.000 itu aja. Tapi kan kita niatnya membantu. Oke. Membantu UMKM jasa servis dia. Kalau kita buat itu lebih mahal, mereka itu sangat berat. Karena mungkin kalau kita buat mahal, servis AC aja kan udah ada harga pasarannya. Sudah ada pasarannya. Harga pasarannya. Oke, Pak, saya pengen tahu nih, di aplikasi itu juga tertera nggak sih Pak, misalnya rate untuk satu perbaikan gitu, di aplikasi itu tertera, atau untuk penerapan rate itu hanya komunikasi antara konsumen dengan si tukang secara personal? Komunikasi langsung dengan tukang, dengan konsumen. Oke, artinya aplikasi ini tidak bertanggung jawab tentang biaya perbaikan. Karena kan untuk biaya itu nggak semuanya sama. Si mitra ini harus datang dulu ke lokasi. Mensurvei. Iya, mensurvei dulu apa yang kerusakannya. Barulah kita bisa menetapkan harganya itu berapa. Yang menetapkan itu dari aplikasi ini atau dari? Enggak, dari aplikasi tidak mengikut campur untuk harganya. Oke, dari tukang langsung ya Pak? Iya, seperti servis AC kan, tidak dingin. Kita kan konsumen kan awam. Setelah disurvei rupanya ada kerusakan, pipanya dan lainnya. Itu masih berbeda dengan harganya dengan servis biasa kan, servis ringan. Jadi harus disurvei dulu, barulah tahu harganya berapa. Oke, wah, jadi artinya sebenarnya pure ini hanya aplikasi ini menyediakan jasa para tukang ya Pak ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa mendownload aplikasi Perlu Tukang. Nah pemirsa, saya akan berbincang lebih lengkap lagi terkait aplikasi Perlu Tukang ini, tetap di Apa Kabar Medan. Saatnya gunakan aplikasi Perlu Tukang. Kebingungan ketika mobil tidak bisa dihidupkan? Di zaman era digital seperti ini, kita bisa memesan jasa servis melalui handphone. Dengan menggunakan aplikasi Perlu Tukang, kita bisa memilih jasa servis terdekat dari lokasi. Tenang saja, nanti mitra yang akan datang ke lokasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Aplikasi Perlu Tukang tersedia di Play Store. Buruan download sekarang juga. Saya Dinda Umaya, saya sebagai seorang mahasiswi, saya sangat terbantu karena adanya aplikasi Perlu Tukang yang mudah dan sangat praktis. Nah, saya penasaran dong, jadi langsung aja saya download aplikasi Perlu Tukang. Ternyata di dalamnya terdapat servis laptop. Terus langsung saya order, gak lama tukangnya datang, langsung siap deh. Nah, jadi buat teman-teman yang perlu jasa perbaikan, bisa langsung download aplikasi Perlu Tukang. Nah, Pak, kalau kita membahas tentang produk, tentu kan kita harus tahu nih segmentasinya nih. Nah, kira-kira untuk aplikasi Bapak ini segmentasinya itu kemana saja, Pak? Sebenarnya semua, tapi kebanyakan para ibu-ibu. Kok ibu-ibu, Pak? Bapak-bapaknya emang enggak? Biasanya pertukangan itu bapak-bapak juga turut andil loh, Pak? Iya, turut andil. Tapi kebanyakan kan ibu-ibu yang butuh jasa servis sebenarnya. Oh, karena ibu-ibu yang banyak di rumah gitu. Banyak di rumah. Oh, yang penting, banyak yang melihat kerusakan ibu-ibu. Iya, yang penting si bapak urusan bayar aja gitu. Oke, Pak Samsul, ini setelah 2 tahun membangun aplikasi di masa pandemi sampai dengan sekarang, kira-kira perkembangannya sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, perkembangannya sangat signifikan kan. Apalagi sekarang setiap hari ada aja tukang yang dapat job dia. Jadi di sini ada kami buat diagramnya ya. Ini ada setiap hari naik dia, ada diagramnya. Oke, ini paling banyak ini kayaknya bangunan ya Pak ya? Bangunan ya. Oke.
Kadang kan rehab-rehab kan, rehab kecil-kecil. Ini di tahun 2022 ya Pak ya? Iya, selama setahun ini. Oke, jadi pemirsa yang paling banyak menggunakan jasa di aplikasi Perlutukang ini adalah tukang bangunan, kemudian di sini AC juga banyak ya Pak ya? Iya. Kemudian komputer, kulkas, las, wah ini kebutuhan rumah tangga semua nih, mesin cuci, sumur bor juga, interior rumah, wah interior juga ada Pak ya? Arsitek juga banyak ya Pak ya? Ada. Oke, artinya mereka juga. Jadi saya bisa bayangin nih Pak, kalau saya seorang mahasiswa baru nih, arsitek baru nih gitu kan, saya nggak perlu bingung-bingung untuk cari kerjaan, tinggal gabung di sini aja ya, sudah bisa menjadi, dia sudah mencari market ya Pak ya? Market udah ada marketnya. Oke. Karena kita puluhan ribu konsumen kan yang pendownload kan, jadi kan udah ada marketnya dia. Oke, Pak, kira-kira pernah nggak sih Pak dapat komplain dari konsumen menyangkut pengerjaan pertukangan salah satu skill ini Pak? Pernah. Jadi ya konsumen komplain langsung, mungkin tukangnya yang kurang bagus kerjanya, langsung kita tanya sama tukangnya kan, kalau tidak ada respon dia untuk memperbaiki, langsung kita cut dari situ. Oke, ada tahapannya ada nggak sih Pak, ataupun seberapa pada tahap separah apa sehingga aplikasi ini harus memutus kemitraan nih dengan tukang? Ya pertama konsumen kan mengeluh dia tentang tukangnya, setelah itu kita tanyakan langsung sama tukangnya, apa permasalahannya. Baru kita suruh tukangnya untuk langsung ke konsumen untuk memperbaikinya. Kalau tidak ada tukang itu datang atau memang tidak ada etikat baiknya, langsung kita cut. Selama 2 tahun ini Pak membangun aplikasi itu, berapa persentase komplain yang diterima oleh konsumen? Sangat sedikit ya. Kalau untuk komplain itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Biasanya mereka yang menggunakan jasa apa? Jasa bangunan. Iya, kebanyakan bangunan, kurang rapi atau apa. Kurang rapi. Oke. Pak, berarti yang mendaftar menjadi mitra ini bisa kelompok atau bisa perorangan juga ya Pak? Bisa. Bisa juga dia perusahaan bisa. Oke. Sejauh ini ada Pak perusahaan yang gabung di sini? Ada. Berapa banyak persentasenya? Kurang tahu ya, kita kurang apa. Kalau untuk perusahaan dia memang nggak banyak, tapi kalau untuk jasa bangunan kan mereka kalau dalam membangun itu nggak mungkin satu orang kelompok gitu. Iya, pasti kelompok. Memang yang daftar satu akun, tapi pada saat pengerjaan ada teman-temannya juga. Oke. Pak, nah ini kan sebenarnya kalau saya pribadi nih melihat aplikasinya adalah sebuah terobosan yang sangat menarik dan sangat sebenarnya menguntungkan dan memudahkan untuk mencari rezeki dari sini gitu. Nah kira-kira Pak kedepannya apa sih yang ingin dilakukan oleh Bapak selaku CEO di aplikasi Perlutukang ini untuk bisa lebih banyak menyaring tukang-tukang yang lain nih Pak, terutama di Kota Medan? Ya, nanti kedepannya kita akan membuat bisa terkonek langsung ke App Store. Jadi pengguna-pengguna iPhone tuh bisa mendapatkan juga manfaatnya. Terus kita terus menginput, terus kita berusaha terus merekrut tukang melalui iklan-iklan, flyer-flyer, selebaran, sampai sebanyak-banyaknya tukang itulah. Pernah dapat komplain nggak sih Pak dengan satu komunitas tukang atau mungkin kelompok tukang apa gitu di Medan mungkin atau di daerah lain yang mungkin ngerasa khawatir marketnya itu direbut dari aplikasi ini Pak? Ya, cara komplain itu sedikit sekali. Mungkin dengan kita tempel pada browser mungkin banyak tukang yang mengoyak. Mereka mungkin merasa bersaing. Padahal mereka tuh belum mengenal lebih dalam aplikasi itu. Mereka sudah berpikiran negatif. Mereka menganggap itu persaingan gitu. Padahal kalau mereka menyelami, bergabung, mereka tahu manfaatnya itu. Oke. Pak, ini kan aplikasi ini juga kan bagian dari seperti Bapak katakan tadi sarananya UMKM bagi pertukangan lah secara global nasional. Untuk tingkat pemerintahan nih Pak, masyarakat kan konsumen ataupun mitra, calon mitra kan butuh trust nih, butuh kepercayaan. Kira-kira ini sudah tahapan mungkin verifikasi untuk aplikasi ataupun seperti badan hukum untuk sebuah aplikasi ini sudah berdiri Pak? Bagaimana ininya kelengkapan administrasi? Ya, saat ini kita sudah mengurus HAKI, hak kekayaan intelektualnya kita daftarkan. Kalau berbadan hukumnya ya aplikasi itu kebanyakan sih belum ada karena dia sebuah aplikator seperti kita lihat aplikasi yang lain kan itu kan banyak gitu dia. Jadi untuk itunya ya
lagi diurus juga gitu sama pemerintah juga. Oke. Nah, kedepannya Pak untuk mengembangkan aplikasi ini bagaimana kira-kira? Atau mungkin ingin mendeveloping fasilitas ataupun apa namanya ya, kategori-kategori yang terdapat di aplikasi ini mungkin ingin dikembangkan Pak? Iya, saat ini kami ingin mengembangkan pelatihan. Kita akan terus membuat pelatihan untuk tamat-tamat yang SMA supaya mereka terus bisa bergabung dan mendapatkan kerja. Nah, saat ini kita akan kedepannya giat-giat membuat pelatihan, servis AC, servis yang lain-lainnya ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Dengan menggandeng mitra itu sendiri. Dengan ya, menggandeng ya. Oke. Saat ini udah ada sih beberapa corporate itu seperti Inco yang perkakas sudah ada, melirik kita sudah ada. Mereka melirik aplikasi ini untuk bergabung menjadi mitra atau untuk bekerja sama dalam hal pelatihan? Bersama dengan pelatihan dan apa namanya memperkenalkan produk mereka. Produk mereka diperkenalkan. Oke, Pak Samsul, terakhir nih sebagai penutup di program ini, kira-kira apa harapan dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ketika mereka melihat tayangan ini? Dan pertanyaan terakhir juga nih dari saya, kalau saya sebagai masyarakat awam bertanya, kenapa saya harus download aplikasi ini? Jadi berguna untuk masyarakat umumnya, untuk mempermudah mencari tukang servis, dan untuk kita membantu para UMKM juga, para tukang. Jadi supaya mereka tuh tidak sepi job gitu. Jadi sangat mudah lah dimanapun kita bisa menggunakan ini dengan cara mengetek daerahnya. Oke, terakhir Pak, harapan kepada masyarakat yang menyaksikan tayangan ini? Harapan saya kepada masyarakat adalah agar terus menggunakan aplikasi ini dan mempergunakannya untuk perbaikan-perbaikan di rumah dan dimanapun agar bisa membantu UMKM jasa servis online. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul Effendi selaku CEO aplikasi Perlu Tukang dan Mbak Maisyura selaku admin di aplikasi Perlu Tukang. Nah, pemirsa sudah jelas sekali ya pembahasan kami terkait aplikasi Perlu Tukang. Apapun jasa pertukangan yang Anda butuhkan, Anda tinggal mendownload aplikasi ini, tinggal langsung komunikasi dengan tukang yang Anda butuhkan. Jadi ini aplikasi juga sudah resmi begitu dan sudah terjamin dan sudah ribuan penggunanya untuk nasional. Ada 23 jenis tukang yang bisa Anda temukan di aplikasi Perlu Tukang. Dan pemirsa, ini menjadi penutup program Apa Kabar Indonesia Medan. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.